Salam dan bahagia. Berikut adalah paparan aksi nyata transisi PAUD SD 1 penguatan di tahun ajaran baru. Pengenalan peserta didik dengan menggunakan asesmen awal oleh Yani Mulyani TK Pertiwi 40 Janten. Pengenalan peserta didik dengan menggunakan asesmen awal. Berikut adalah rancangan instrumen asesmen awal yang akan digunakan untuk memperoleh informasi tentang capaian peserta didik baru. Rancangan kegiatan pembelajaran yang telah disusun dimasukkan ke dalam instrumen. Kemudian, perilaku peserta didik yang teramati akan didokumentasikan. Untuk membantu proses pengumpulan data, ada 2 pertanyaan pemantik sebagai pemandu dalam menyimpulkan hasil asesmen awal. Pertama, bagaimana kondisi peserta didik secara umum? Kedua, apakah ada peserta didik yang perlu perhatian khusus? Rancangan asesmen awal ini merupakan rancangan asesmen awal yang akan diterapkan pada 2 minggu masa pengenalan sekolah di tahun ajaran baru berikutnya. Rancangan asesmen awal ini dapat dimodifikasi kembali sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya akan ditampilkan lembar rencana asesmen awal dan pemaparan asesmen awal yang mencakup aspek kemampuan fase pondasi yang diamati, contoh perilaku kemampuan yang diamati, serta rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 2 minggu pertama hari sekolah di tahun ajaran baru. Dan inilah umpan balik dari rekan sejawat tentang rencana asesmen awal yang akan diterapkan di tahun ajaran baru. Untuk rencana pengenalan peserta didik dengan menggunakan asesmen awal ini ada 3 aspek kemampuan fondasi yang akan diamati. Pertama, nilai agama, moral, dan budi pekerti. Terus yang kedua, jati diri. Dan yang ketiga, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, dan rekayasa. Untuk contoh perilakunya bisa Ibu baca di sini. Kemudian untuk rancangan kegiatannya juga ada beberapa kegiatan yang dirancang sesuai dengan aspek kemampuan fase fondasi yang akan diamati tadi. Ya, baik. Terkait tadi yang sudah saya paparkan, apakah tadi dapat memungkinkan untuk dilaksanakan pada 2 minggu masa pengenalan sekolah beratnya? Ya, untuk rencana asesmen awal yang telah dirancang itu sudah memungkinkan untuk dilaksanakan pada masa 2 minggu awal sekolah, sudah bagus, Ibu. Apakah dapat membantu siswa untuk mengembangkan aspeknya perkembangan selanjutnya? Untuk kedepannya sudah sesuai dengan kebutuhan siswa dan bisa dikembangkan lebih lanjut.
Ada saran tidak Bu Retno untuk lebih mengembangkan? Ada Bu beberapa saran untuk asesmen awal ini, yaitu kegiatan siswa yang membutuhkan kemandirian anak itu perlu ditambahi, serta kebiasaan menggunakan toilet training harus dibiasakan secara terus-menerus. Iya. Seperti itu. Oh iya, terima kasih Bu Retno atas tanggapannya dan sarannya. Besok bisa dijadikan bahan perbaikan saya. Untuk Bu Yuli, apakah bisa yang telah saya rancang tadi bisa dijadikan? Gini Bu Yani, itu sudah memungkinkan ya. Yang pertama itu dilaksanakan 2 minggu awal sekolah. Terus juga dapat membantu anak mendapatkan kebutuhan belajar karena sudah mencakup 3 aspek capaian pembelajaran. Terus ada Ya. ada ini nggak ide-ide lain tambahan saran untuk saya? Untuk kegiatan aja ya Bu Yani ya. Ini untuk mengenal lingkungan, apakah bisa sebaiknya anak-anak diajak jalan-jalan keliling sekitar sekolah itu. Terus dibiasakan anak-anak untuk memakai sepatu sendiri. Oh iya. Jadi dimasukkan ke dalam kegiatan ya Bu Ya, Yuli, ya. Terima kasih banyak Bu Yuli, Bu Retno atas tanggapannya. Ya, Ya, sama-sama. sama-sama.